Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih Mas Dadi ini. Tapi saya ingin mengucapkan selamat datang dulu, selamat bergabung kepada narasumber kita yang lainnya, Babe Haikal. Siap, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu udah yang keberapa nih kita undang di Gelora Talk ini Babe Haikal nih. Insyaallah. Langganan udah itu ya. Yang kedua Cak Nanto ini. Cak Nanto mungkin baru pertama kali kita undang ya. Iya, Mas. Iya, alhamdulillah. Baru pertama. Agak dilupakan kayaknya. Insya Allah. Ya, Sebenarnya saya baru kedua kali, cuman karena dekat jadi terasa sering. Pernah baru dua kali. oh gitu ya. Nanti ada Mas Rehan juga, insya Allah akan bergabung dari kita dari PBHMI. Saya ingin menjelaskan sedikit dulu nih latar belakang kenapa saya menyampaikan 5 visi perjuangan keumatan ini ya. Ini sebenarnya Mas Dadi ini ada 3 latar belakangnya. Yang pertama, krisis global yang sudah sering kita bicarakan di Gelora Talks ini. Krisis ini bersifat sistemik, berlarut. Maksudnya ini akan berlangsung lama karena ini krisis yang bersifat siklus 1 abad gitu ya. Biasanya dalam siklus krisis 1 abad ini akan ada perubahan yang sangat fundamental baik dalam sistem global maupun dalam kepemimpinan global nanti gitu ya. Kalau kita lihat misalnya dalam sejarah modern kan kepemimpinan global ini kan silih berganti dan sistemnya juga berganti ya. Misalnya abad 15-16 itu kan ada Portugis sama Spanyol ya yang dominan. Kemudian abad 17 ada Belanda yang juga sangat dominan. Kemudian abad 18-19 kan ada Inggris ya. Inggris ya. Dan abad 20 ini ada Amerika gitu. Ya. Apakah abad 21 ini nanti akan ada perubahan dalam sistem global dan kepemimpinan global ini yang tidak satu pun bisa meramalkannya sekarang, tetapi patahannya dalam sejarah modern ini sekarang sedang terjadi. Tadi Ustadz menyampaikan nih krisis masih lama, tapi suasana-suasana kayaknya orang udah senang gitu ya, mau kembali traveling udah rame. Itu apakah itu false alarm gitu atau memang sebenarnya krisisnya masih panjang gitu? Kan begini ini sebenarnya ada semacam kayak pelepasan emosi ya, karena kita habis lockdown 2 tahun ya. Tiba-tiba ada perang Ukraina ini yang membuat isu COVID ini jadi hilang relevansi, iya kan? Bagaimana mau tidak hilang relevansinya kalau misalnya ada sepuluhan juta lebih pengungsi Ukraina misalnya ya. Mungkin yang sudah keluar ke Eropa mungkin 6 atau 7 juta misalnya. Dan itu kan harus ditampung ya. Suasana kedaruratan ini kan membuat semua protokol ini nggak bisa dilaksanakan itu loh. Tetapi ini juga meyakinkan banyak pihak tentang sedikit banyak tentang benarnya satu dugaan kuat bahwa COVID ini memang digunakan sebagai instrumen geopolitik untuk menciptakan deglobalisasi dan ada tujuan-tujuan lainnya gitu ya. Tapi karena kita lama dalam lockdown begini, bagaimanapun sebagai manusia secara psikologis orang butuh pelepasan. Tapi kita sekarang sudah masuk ke tahapan krisis yang lebih fundamental dengan adanya perang di Ukraina ini, dan sekarang kita lihat akan ada resesi ekonomi ya. Yang panjang di Amerika sekarang sudah kita lihat dan di seluruh zona Euro ya, zona Eropa, Jepang, Australia, Korea Selatan, dan saya kira ini juga akan terjadi secara global lah, secara umum ini akan terjadi. Tapi maksud saya adalah ini krisis yang akan terjadi lebih lama daripada yang kita duga. Cuma kita di Indonesia ini karena tidak menjadikan ini sebagai perbincangan hari-hari, kita ini tidak punya perspektif bahwa ini sedang ada tsunami yang sedang terjadi dalam sistem global ini, tapi kita merasa seperti jauh dari hari-hari perbincangannya koalisi. Jadi kita merasa seperti jauh, seakan-akan tidak ada krisis itu, dan
Kira-kira ini juga masalah yang kita hadapi pada krisis tahun 98. Ya, ya betul. Kan sebenarnya gelombang demokratisasi itu sudah terjadi sejak runtuhnya Uni Soviet. Ya. Tapi baru sampai ke Indonesia kan 8 tahun kemudian. Nah, selama 8 tahun itu kan kita tidak menduga bahwa akan ada satu ledakan yang tiba-tiba meruntuhkan satu rezim. Iya kan? Betul. Kan kira-kira ini juga yang terjadi. Nah, inilah latar belakang pertama yang. Tapi isu krisis ini kan sudah sering kita bahas di Gelora Talks ini ya. Jadi saya tidak perlu bicara lebih lama lagi soal itu. Yang kedua adalah posisi Indonesia. Saya selalu mengulang-ulangi bahwa sejarah kita menunjukkan satu fakta bahwa ketika terjadi perubahan di sentra kekuasaan dunia, gitu ya. Ketika terjadi perubahan di sentra kekuasaan dunia, Indonesia selalu menjadi korban. Iya. Betul. Jadi ketika ada revolusi sains, revolusi industri di Eropa, kan kita nggak ada hubungannya dengan revolusi itu, tapi kemudian kita jadi jajahan Belanda. Karena negara-negara itu berkeliaran di seluruh muka bumi untuk menyedot. Teknologi maju, teknologi perkapalan navigasi. Kan itu ada revolusi maritim. Iya, betul. Salah satu dampak dari teknologi, kemajuan dalam teknologi yang memicu revolusi industri itu, dan orang kekurangan sumber daya. Lalu kemudian kita jadi objek. Ya, betul. Bayangkan betapa jauhnya Belanda dengan kita ini ya. Jauh-jauh mencari kayu manis dan pala ya. Tapi kemudian kita ratusan tahun jadi korban kan. Artinya kita nggak ada urusan dengan revolusi di Eropa. Cuma kita jadi korban. Begitu juga ini yang sering saya ulangi waktu perang Pasifik. Kita kan nggak ada urusan sama Jepang gitu. Tapi kenapa kita jadi jajahan Jepang gitu? Karena de facto dia perlu basis militer di Asia Tenggara dalam perang Pasifik itu kan untuk mobilisasi. Ya kita jadi korban lagi. Gitu. Waktu ada perang dingin kan di sini ada residunya juga G30 SPKI. Jadi sejarah kita ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa apa yang tampak tidak berhubungan dengan kita akhirnya berhubungan. Nah, kita mungkin berpikir bahwa krisis global ini nggak ada hubungannya dengan kita sekarang gitu loh. Atau katakanlah kita jauh gitu. Paling minyak goreng aja yang terasa ya. Tapi kan sebenarnya kita tidak bisa berpikir seperti itu lagi. Apalagi dulu waktu kasus kita dijajah sama Belanda, itu kan dunia belum terintegrasi. Kalau sekarang ini kan dunia terintegrasi. Coba bayangkan ya. Orang mungkin, saya membaca banyak analisis misalnya di Amerika, di Eropa, orang underestimate dengan Rusia bahwa ekonomi Rusia kan sama seperti Texas itu. Ya 1,3, 1,4 triliun, iya kan? Orang underestimate. Orang lupa bahwa perang Ukraina ini membuat komoditas lebih penting dari uang. Dan tiba-tiba minyak dan gandum, iya kan? Ini jadi masalah yang fundamental. Kita tiba-tiba bicara yang masalah yang pokok hari-hari gitu. Kan orang tidak menduga seperti itu gitu ya. Nah, ini satu contoh bahwa kita tidak boleh membiarkan Indonesia ini sekali lagi menjadi korban. Sebaliknya kita mesti memandang posisi Indonesia sebagai negara besar. Seharusnya kita mengkapitalisasi krisis ini untuk masuk dalam satu posisi baru secara global. Nah, ini yang saya maksud. Karena akan terjadi perubahan dalam sistem global, seharusnya Indonesia, yang sering saya ulang-ulangi, menjadi panitia dalam pembentukan tatanan dunia baru itu. Itu dalam bahasa lain tuh Ustadz pernah menyatakan krisis ini peluang. Tuh peluangnya di mana sebenarnya? Nah, peluangnya karena ini ada keretakan dalam struktur kekuatan global. Iya kan? Amerika tidak akan sekuat dulu lagi setelah krisis ini. Eropa tidak akan sekuat dulu lagi dalam krisis ini. Coba kita lihat misalnya kan. Amerika gagal melakukan penggalangan global untuk perang melawan Rusia. Ya kan? Negara-negara besar termasuk Indonesia kan posisinya netral kan. Pak Presiden kita baru saja berkunjung ke Ukraina dan kemudian ke Rusia kan. Kan itu menunjukkan apa gitu. Kita tidak masuk dalam gelombang mobilisasi Amerika untuk menjadi kelompok anti Rusia kan. Kan itu artinya kepemimpinan global Amerika ini sudah tidak sekuat dulu lagi. Begitu juga kita lihat Eropa semuanya kan seperti kebingungan berhadapan dengan satu negara namanya Rusia gitu kan. Secara de facto, secara militer kan Rusia membukukan banyak sekali kemenangan dan bantuan-bantuan di luar ini, dan saya yakin mungkin total dana yang dipakai di Ukraina dari total bantuan Amerika dan Uni Eropa
lebih besar daripada dana yang dikeluarkan oleh Rusia dalam perang itu, ya kan? Ya, Kan kira-kira gitu. Tapi intinya bahwa ini ada keretakan dalam struktur kekuatan global, dan biasanya dalam keretakan seperti ini, nah ini ada peluang masuk, ada celah. Agar kita bisa masuk. Nah, kemudian relevansinya ke kondisi umat Islam di Indonesia. Ini poin yang ketiga yang saya mau sebutkan. Kalau kita bicara Indonesia, kita bicara umat Islam. Ya. Kalau kita bicara Indonesia, isinya itu ya umat Islam. Cuma umat Islam ini mayoritas dalam jumlah, tapi minoritas secara mindset. Itu bukan isu lama tuh, Tat, sorry. Memang itu isu lama, dan inilah yang perlu kita perbaiki. Ini seperti kerumunan yang gampang digiring kemana-mana, gitu ya. Karena mereka nggak punya proyek. Dia seperti merasa outsider di Indonesia. Padahal ya intinya Indonesia umat Islam itu. Ya, ya. Nah ini mindset ini yang perlu kita perbaiki. Kira-kira inilah 3 latar belakang kenapa saya merumuskan ide ini. Ya. Kalau kita misalnya sedikit mundur gitu ya, kalau kita bilang umat Islam tuh definisinya tuh apa gitu? Jadi apakah hanya sekedar orang beragama Islam atau melihatnya sebagai satu potensi politik, potensi sosiologis? Sebenarnya begini, kalau kita bicara dalam kategori identitas, ya semua umat yang beragama Islam, ya kan? Tapi apa yang lebih penting dari sekedar identitas ini, kita bertahun-tahun melakukan survei secara reguler ya, mengukur tingkat kesadaran beragama umat Islam di Indonesia. Faktanya, tingkat kesadaran beragama sekarang itu di atas 70%. Artinya, apa yang dulu sering kita sebut sebagai Islam KTP. Islam KTP, ya. Sekarang itu berkurang secara drastis. Dan Anda bisa melihat bahwa kesadaran beragama ini secara politik itu terasakan juga di semua partai politik. Oke. Iya kan? Ya, ya. Anda mungkin tidak pernah membayangkan bahwa dulu orang di PDIP ada yang bisa berjilbab. Ya. Sekarang kan banyak. Iya kan? Begitu juga di tentara, di kepolisian, dan seterusnya. Artinya Islam ini sudah menjadi satu fakta sosial baru, dalam pengertian orang tidak lagi beragama sekedar identitas, tetapi memang ada kontennya, ada kesadaran beragama yang tinggi, dan karena itu tingkat partisipasi politik mereka juga sekarang tinggi. Jadi lebih dari sekedar persoalan identitas, ini ada persoalan yang lebih fundamental, bahwa orang sadar, orang kembali kepada agama sekarang. Yang tadinya KTP ya jadi benar-benar serius nih, gitu. Ya. Gitu. Nah, kemudian masuk ke ketika umat Islam naik kesadarannya dari KTP menjadi Islam secara lebih komprehensif, ada partisipasi politik di situ, dan di tengah kita menjelang pemilu nih 1 tahun 5 bulan lagi, bagaimana menempatkan itu dalam satu arah perjuangan gitu? Nah, sebenarnya begini. Saya selalu berpikir bahwa kita harus sebagai umat, kita mesti berorientasi menciptakan perubahan dalam skala yang masif, yang besar. Jangan sampai perubahan yang kita ciptakan itu, ini kalau istilah ya, seperti ombak dalam secangkir kopi. Badai dalam secangkir kopi. Badai dalam secangkir kopi. Ya. Jadi harus apa perubahan yang Pak Anies bayangkan gitu, bahwa ketika umat Islam mempunyai kesadaran politik dan ingin berpartisipasi, seperti apa perubahan yang nantinya akan terjadi? Nah, jadi kalau di dalam 5 visi ini kan saya menjelaskan 5 ya. Dan saya kira ini partner dialog kita sore hari ini agak menarik nih, karena anak muda semua nih ya. Ini ada Babe Hekel, ada Cak Nanto, dan ada Mas Rehan ya. Mas Rehan udah gabung juga nih. Oh iya, Mas Rehan, selamat datang Mas Rehan. Ini menurut saya ini menarik dialog kita ini, karena sebenarnya yang lebih berkepentingan adalah anak-anak muda ini dengan dengan arah visi perjuangan ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita harus berorientasi pada perubahan yang masif, perubahan dalam skala besar, bukan hanya dalam skala negara, tapi juga dalam skala global, ya kan? Apa yang penting yang ingin saya katakan di sini adalah dalam visi perjuangan yang saya tulis di sini, ini ada 5 visi perjuangan keumatan ini. Sebenarnya kita ingin melakukan satu rekonsolidasi ulang kembali umat Islam dalam satu arah perjuangan yang baru. Arah perjuangan bersama. Arah perjuangan bersama ini.
Jadi yang pertama dari visi ini adalah karena kita sekarang sedang menyaksikan konflik global, dan karena itu akan ada persekutuan-persekutuan baru, aliansi-aliansi baru, pasti akan ada tarik-menarik. Ya. Maka poin yang pertama dari visi ini adalah jangan membiarkan Indonesia menjadi medan tempur bagi kekuatan-kekuatan global yang lainnya. Cukup yang dulu-dulu tadi. Cukup yang dulu-dulu ya. tadi itu kan. Coba kita lihat misalnya Ukraina. Ukraina ini kan hanya satu negara yang dijadikan sebagai medan tempur oleh kekuatan global. Yang perang sebenarnya bukan Ukraina. Ya. Cuma umpannya Ukraina. Ya. Hampir sama dengan Syria berarti ya tadi. Hampir sama dengan Syria. Bayangkan dalam perang Syria itu berapa kekuatan yang terlibat situ? Amerika, Rusia, Eropa, Cina juga ikutan Turki. semuanya, Turki ikutan di situ, Teluk semuanya ikutan di situ. Jadi medan tempurnya Syria, tetapi partisipannya terlalu banyak. Pihak-pihak yang berkepentingan terlalu banyak. Terlalu banyak. Nah di Ukraine sama seperti ini yang sekarang sedang terjadi. Partisipan dalam perang itu terlalu banyak itu loh. Nah kita tidak ingin Indonesia dalam tarik menarik ini itu dijadikan sebagai medan tempur negara-negara itu suatu waktu. Misalnya antara Amerika dengan Cina misalnya, kalau sekarang ini mereka perang kayak gitu tuh, jangan sampai mereka pilih Indonesia sebagai tempatnya gitu loh, ya kan? Kan ini yang justru harus kita hindari itu. Dan itu perangnya tidak harus perang militer terbuka. Tidak harus. Ini perang kan namanya informasi. perang hibrid ya. Oh ya. Artinya perang dalam semua lini itu. Nggak ada perang ekonominya, perang informasinya, perang teknologi. Dan setiap saat juga bisa meledak menjadi ya benar-benar perang militer gitu seperti dia. Itu poin yang pertama. Baik. Poin yang kedua adalah umat Islam harus keluar dari isu perubahan platform bernegara. Kita ini sudah punya Pancasila sebagai wasiqah wataniyah gitu, sebagai platform kehidupan berbangsa kita gitu. Dan ini kan sudah melalui satu perdebatan yang luar biasa panjangnya. Jauh sebelum kita merdeka kan perdebatannya sudah ada. Dan kalau kita lihat Pancasila ini kan platform yang mengakomodasi seluruh aliran ideologi yang ada di Indonesia. Yang kanan ada jatahnya, yang kiri ada jatahnya, yang tengah ada jatahnya, yang global juga ada jatahnya. Iya kan? Jadi kita tidak perlu berpikir melakukan perubahan di skala, di level platform itu. Kita terima ini sebagai platform kehidupan bersama. Konsensus. Iya, konsensus bersama. Supaya kita tidak mengulangi perdebatan lama yang tidak perlu. Gitu. Ini kan sama persis juga dengan Wasiqatul Madinah yang dibuat oleh Rasulullah SAW waktu beliau hijrah ke Madinah kan. Jadi kita tidak perlu mengulangi perdebatan ini. Ini menguras energi kita, gitu ya. Tapi tidak produktif bagi kita. Nah, justru poin yang ketiga ini menurut saya yang lebih produktif. Ini visi yang ketiga ini adalah dalam konteks konflik global sekarang ini. Pada dasarnya di tingkat ideologi itu ada perdebatan tentang model. Ya. Sama seperti pasca Perang Dunia Kedua, ada perdebatan tentang model dunia ini mau dibawa kemana. Model ekonomi, sosial, dan politik. Ya. Sekarang kan kalau model yang kita dari Barat ini kan ada demokrasi dan pasar bebas. Artinya demokrasi dan kesejahteraan kira-kira begitu kan. Tapi kan ada model dari Cina juga kan. Dan model mereka ini ya ada kesejahteraannya tapi tidak ada demokrasinya. Ya. Terus model yang kita mau itu apa? Supaya juga tidak ikut tarik-menarik dengan model-model yang ditawarkan. Iya. Gitu. Menurut saya perdebatan model inilah nanti yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang di masa yang akan datang. Kita harus menawarkan model yang baru keluar dari model ini. Tetapi sebenarnya tidak terlalu berbeda secara secara diametral. Karena yang namanya demokrasi itu juga nilai yang bertemu dengan Islam. Ya. Yang namanya kesejahteraan itu juga nilai yang bertemu dengan Islam. Jadi musuh besar dalam agama secara politik itu namanya tirani. Ya. Dan kemiskinan. Nah, musuh besarnya secara ekonomi kan kemiskinan. Ya, dan kesenjangan. Iya kan? Ya. Oke. Itu kan musuh agama kayak gitu. Ya. Tapi ada persoalan yang lain lebih dari sekedar soal kebebasan dan soal kesejahteraan.
itulah model yang kita tawarkan. Kombinasi antara agama, demokrasi, dan kesejahteraan. Ya, Sebab manusia kalau sudah sejahtera, tapi juga bebas, itu tidak cukup bagi manusia. Tidak cukup. Karena manusia punya kebutuhan spiritual. Dan kebutuhan spiritual ini hanya agama yang bisa menjawabnya. Ya. Anda berhadapan dengan fakta-fakta yang sangat kasat mata, kematian. Ada kehidupan akhirat. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini semuanya? Iya kan? Kan hanya agama gitu. Negara tidak menjawab itu. Negara ngambil keputusan, Anda pergi perang. Tapi yang mati kan tentara. Kalau tentaranya mati, apa yang ada dalam pikirannya tentang kematian? Ya. Iya kan? Ya. Apa yang ada dalam pikirannya tentang kematian? Negara nggak menjawab itu. Yang punya jawaban itu adalah agama. Sekarang kalau misalnya Anda sejahtera, tapi Anda kesepian, Anda tidak bahagia. Dan kita lihat juga di banyak negara. Itu yang terjadi kan sekarang kayak gitu tuh. Orang mengalami alienasi di tengah materialisme itu kan. Ya. Nah, jadi pada dasarnya model kombinasi ini adalah model yang menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan yang terlalu diametral antara Islam dengan model yang ditawarkan oleh Cina, kecuali kita anti tirani. Ya kan? Tidak ada yang secara diametral bertentangan dengan isu demokrasi dan kesejahteraan yang ada di Barat, kecuali bahwa itu tidak lengkap. Iya. Karena ada kebutuhan manusia yang tidak bisa dipenuhi oleh dia. Iya kan? Dan Indonesia ini negara yang terlalu besar untuk tidak memainkan model ini. Baik. Kita ini sangat besar. Kita bisa menjadi satu market, satu pasar domestik yang terintegrasi sendiri, bisa menjadi model. Dan karena itu menurut saya, inilah yang paling mungkin ditawarkan oleh Indonesia ke depan. Oke. Kombinasi antara agama, demokrasi, dan kesejahteraan. Iya. Nah, poin yang keempat adalah yang paling bisa melakukan itu tuh umat Islam. Ya. Cuma kalau kita bicara kesejahteraan, yang miskin di Indonesia kan umat Islam. Iya. Kalau kita bicara demokrasi, yang tidak punya kesempatan kepemimpinan kan di sini adalah umat Islam. Tapi dalam setiap pemilihan umum yang paling ramai kan umat Islam. Kenapa? Karena mereka cuma kerumunan, digiring kemana-mana setiap waktu, setelah itu ditinggal. Nah, ini yang kita maksud mendorong mobil mogok ini. Jadi visi yang keempat ini adalah bagaimana kita mengubah kerumunan ini menjadi kekuatan yang real. Bahwa umat Islam harus punya proposal untuk mengisi Indonesia yang besar ini. Harus mengambil alih kepemimpinan, merasa bahwa dia bukan hanya mayoritas secara jumlah, tetapi seharusnya juga karena dia mayoritas, dia yang paling berhak untuk mengambil alih kepemimpinan bangsa kita ini. Instrumennya bisa macam-macam, tidak harus partai tertentu. Kan kalau kita bicara kepemimpinan itu seharusnya kita bicara dalam makna kepemimpinan politik, juga dalam makna kepemimpinan ekonomi dan kepemimpinan sosial. Tetapi maksudnya di sini kita tidak menjadi abal-abal, orang pinggiran, penonton, ya, penggembira. Penonton, penggembira, tukang tepuk tangan, kan itu yang kita maksud itu. Ya. Nah, selama ini kan kita begitu ada demo, ada ini kita diajak semuanya, habis itu ya selesai kan. Nah, poin yang kelima adalah karena Indonesia ini adalah negara Muslim terbesar di dunia, seharusnya Indonesia ini menjadi pemimpin dunia Islam. Nah, kira-kira inilah 5 visi perjuangan kita ini, dan ini yang saya maksud, mudah-mudahan dengan 5 visi ini kita benar-benar menciptakan satu perubahan yang masif dan bukan sekedar badai dalam secangkir kopi. Ya, badai dalam secangkir kopi. Oke. Saya orang yang percaya pada ideologi dan juga percaya pada realisme. Maksudnya, saya seorang yang idealis dan juga seorang yang realistis itu ya. Kita bisa menjelaskan sebab kekalahan kita dengan mengatakan bahwa karena orang lain curang. Tapi itu tidak menjelaskan kekalahan kita. Itu hanya menjelaskan bahwa kita lebih lemah daripada orang lain. Kalau kita bisa dicurangi oleh orang lain, itu artinya kita lebih lemah dari dia. Itu tidak berarti bahwa kita lebih salah dari dia, enggak. Jadi kita mesti membedakan sesuatu yang benar dan sesuatu yang kuat. Kita bisa benar, tetapi belum tentu kita kuat. Dan karena kita tidak kuat, orang dengan bebas bisa membubarkan organisasi kita.
Ini harus kita bedakan terlebih dahulu gitu ya. Karena itu misalnya begitu kita masuk dalam satu pertempuran, kalau kita kalah dalam pertempuran itu, kita tidak bisa menjelaskan kekalahan kita dengan mengatakan bahwa mereka salah dan kita yang benar. Ya. Itu bukan penjelasannya. Faktanya adalah bahwa mereka lebih kuat daripada kita, dan karena itu dia bisa membubarkan kita dan kita tidak bisa membubarkan mereka. Kan itu, ini harus kita bedakan dulu ya. Kalau Anda mengatakan misalnya dalam perang, misalnya kalau kita ambil sejarah nih, sekedar menjelaskan persoalan ini ya. Kalau kita misalnya bicara tentang perang posisi Ali dengan Muawiyah dalam perang Siffin misalnya gitu ya. Pasti kita akan mengatakan bahwa yang benar adalah Ali bin Abi Thalib dalam hal itu. Yes. Iya kan? Betul. Tapi secara taktis, secara kekuatan, secara strategi dia kalah. Cuma kalau kita bicara siapa yang lebih benar, kita pasti akan mengatakan bahwa itu Ali yang lebih benar di situ. Nah, jadi fakta bahwa kita benar itu tidak menjelaskan kelemahan kita. Yeah. Dan fakta bahwa orang lain kuat itu tidak menjelaskan kesalahan mereka itu. Yeah. Nah, sekarang buat kita ini adalah bagaimana kita menggabungkan dua-duanya sekaligus itu. Antara kebenaran pada narasi dan kekuatan pada organisasi. Inilah yang sebenarnya yang saya maksud, bagaimana mengubah kerumunan ini yang dipenuhi dengan idealisme, dipenuhi dengan semangat, menjadi kekuatan yang real. Ini yang kita maksud sebenarnya di poin yang keempat ini, visi yang keempat ini. Ini yang saya maksud. Oleh karena kita ingin mengubah kerumunan menjadi kekuatan, secara otomatis dia punya interest. Yeah. Kalau Anda punya negara, Anda punya interest, Anda punya kepentingan. Batasan negara Anda itu adalah kepentingan. Iya kan? Sama juga seperti itu. Kalau kita punya, misalnya membawa agama dalam skala politik misalnya, itu tidak berarti bahwa agama tidak punya kepentingan. Enggak. Cuma basis penyusunan kepentingan itu dalam perspektif agama, itu berorientasi pada kepentingan bersama, pada kepentingan populasi, bukan sekedar kepentingan kelompok. Karena itu misalnya, kalau Anda bertanya, apakah orang miskin yang dimaksud dalam asnaf zakat itu, penerima zakat itu, hanya orang miskin muslim? Kan tidak didefinisikan. Karena itu siapapun yang miskin, itu berhak menerima zakat itu, walaupun dia juga non-muslim. Artinya di situ kita belajar dari agama bahwa agama membuat definisi kemiskinan itu adalah fakta ekonomi. Bukan fakta identitas. Bukan fakta identitas. Nah sekarang, bagaimana kalau dia ketemu dengan dua hal itu? Dia miskin dan dia muslim. Iya kan? Itu sama kalau misalnya kita hanya bisa memberikan sumbangan kepada satu orang, tapi yang perlu sumbangan ini ada 3. Satu orang muslim, satu orang bukan muslim, satu orang ini muslim dan tetangga. Yang ketiga ini punya 2 hak sekaligus, hak agama dan hak tetangga. Iya kan? Nah sekarang kalau ada lagi yang keempat, dia tetangga, dia muslim dan dia saudara. Dia punya 3 status di tengah sumber daya yang terbatas tadi. Di tengah sumber daya yang terbatas itu. Tetapi perhatikan dengan baik bahwa agama Islam ini membuat definisi tentang penerima zakat itu berdasarkan statusnya. Dia tidak lihat identitasnya dulu kan. Dan itu kan menunjukkan bahwa waktu kita membuat satu basis pengelompokan dalam merumuskan apa yang kita maksud dengan interest atau kepentingan, basisnya adalah populasi. Dan basis dari populasi inilah yang kita lihat dalam Wasiqatul Madinah itu. Makanya negara Madinah itu adalah negara yang basisnya properti, tanah. Wilayah. Siapapun yang mendiami wilayah itu punya hak dan kewajiban yang sama. Dan Rasulullah menyebut orang-orang yang lain yang ada di situ, yang Yahudi disebutnya juga umat. Sama, dia mendapatkan definisi yang sama. Karena basisnya adalah teritori. Jadi sebenarnya di sini
ini yang saya maksud, mengidentifikasi antara agama dan teritori ini dalam perspektif kita di sini. Itu sama dengan kita mengatakan bahwa kita tidak sekedar mewakili kelompok, tapi kita mewakili populasi. Sebenarnya saya lebih suka bicara soal kerukunan itu dalam perspektif populasi sebenarnya. Sebab kata populasi inilah rakyat yang mewakili semua identitas itu sekaligus. Kita sebagai populasi, sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia ini hidup dalam satu teritori yang sama, tanah air yang sama, dan karena itu punya kewajiban yang sama sebenarnya. Tapi karena umat Islam seperti yang saya katakan tadi ini adalah pengisi ruang terbesar dalam geografi Indonesia ini, mereka adalah bagian dari populasi terbesar di sini. Sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa kalau kita bicara Indonesia, kita bicara umat Islam. Jadi karena itu sebenarnya kita tidak perlu terlalu sensitif dengan isu soal kerukunan ini. Karena dalam perspektif populasi seperti ini, sebenarnya isu ini nanti jawabannya itu bukan soal bahwa kita saling toleran saja, enggak di situ. Tetapi persoalannya adalah pada tingkat kemampuan kita melayani kepentingan bersama itu. Ya. Sebab misalnya sekarang kalau Anda bicara ketimpangan ekonomi, kan kita bicara umat Islam pada dasarnya. Kita bicara sebagian besarnya, kita bicara mayoritas, ini yang saya maksud itu. Jadi dalam konteks ini sebenarnya kita tidak perlu terlalu sensitif dengan isu kerukunan ini. Artinya jangan sampai isu kerukunan ini mencegah pembahasan kita tentang identitas. Tetapi isu identitas ini tidak boleh mengeluarkan kita dari isu populasi. Ini penting saya jelaskan karena selama ini kita suka bias di sini itu. Bahwa waktu kita bicara identitas kita mengabaikan populasi, waktu kita bicara kerukunan kita mengabaikan identitas itu. Enggak di sini jawabannya sebenarnya titik temunya di sini antara identitas dan populasi ini. Nah, bagian akhir yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah karena ini momentum yang bagus. Saya juga ingin mengajak teman-teman dari organisasi kepemudaan ya, seperti Cak Nanto. Ini kan ada gerbongnya semuanya gitu. Mas Rehan ini juga ada gerbongnya gitu. Ini sebenarnya pada dasarnya ini bukan sekedar undangan Anda masuk Gelora, walaupun saya tentu bahagia kalau Anda masuk Gelora gitu ya. Tapi saya coba ingin menyampaikan satu pesan bahwa narasi Partai Gelora ini adalah narasi bersama. Kita lebih berorientasi pada membangun jembatan dan bukan membangun tembok. Dan kira-kira ini juga yang menjelaskan kenapa saya mendirikan partai baru. Lebih kepada persoalan ini tadi ini karena dari pengalaman politik saya melihat bahwa persoalan identitas ini membuat kita mengabaikan satu faktor yang fundamental. Walaupun sebenarnya dia tidak bertentangan secara fundamental, bahwa dari basis identitas keislaman kita tidak tetap bisa memprovide, tetap bisa mengajukan satu tawaran proposal untuk populasi seluruhnya di Indonesia, dan bukan cuma di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Dan menurut saya itulah makna dari perjuangan politik. Saya memilih jalur politik ini karena saya tahu ini jalur yang paling susah. Iya kan? Ini jalur yang paling berat, dan saya percaya bahwa pahala itu ditentukan oleh berat ringannya usaha kita. Usaha itu. Karena ini perjuangan yang berat, saya yakin pahalanya juga besar. Itu sebabnya saya memilih ini. Dan interest kita, kepentingan kita di sini ini melekat dengan narasi yang kita bawa sekaligus. Jadi bahwa gagasan Islam itu nantinya akan bisa menjadi solusi menyediakan untuk semua. Iya, bagaimana Anda menerjemahkan makna rahmatan lil alamin itu? Ya. Kan itu untuk populasi maksudnya. Ya. Lil alamin itu maksudnya untuk seluruh populasi bumi kan. Ya. Kan itu maksudnya kan. Itu yang seperti yang saya katakan tadi itu, bahwa ketika Islam menetapkan daftar penerima zakat ini, dia membuat definisi ekonomi yang namanya ada status yang namanya fakir miskin. Itu bisa lepas dari identitas agamanya. Tidak dijelaskan fakir miskin muslim. Enggak. Ya. Ini menurut saya fundamental dalam cara berpikir agama. Oke.